Kami menyerahkan kepada alat kelengkapan Dewan dan pemerintah manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di sisi lain membawa konsekuensi berupa kewajiban pembayaran pokok dan bunga di masa pandangan umum fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna. Warga Suara Merdeka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD setempat Rabu lalu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir beserta jajaran pimpinan Dewan, dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pekalongan Haji Sukirman bersama jajaran Forkompinda dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dan masukan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Sejumlah poin krusial menjadi perhatian bersama, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penanganan banjir di wilayah pesisir, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta dorongan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pariwisata. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir usai paripurna menyampaikan, seyogyanya rapat dengar pendapat ini dihadiri seluruh anggota Dewan karena merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan. Bagaimana nanti berikan undang mereka-mereka yang melebihi batas kehadiran. Artinya batas ketidakhadiran kita nanti akan kita undang. Ya. Jadi nanti kalau misalnya hal-hal yang bersifat rapat kok mundur sampai 1 jam 2 jam idealnya sudah tidak terjadi lagi. Tidak, harusnya tidak terjadi. Dari awal kami sudah mulai pembenahan, tetapi ya ini salah satu kelemahan yang terus terang kami sanksi Pak atau dilaporkan ke partainya masing-masing. Kalau ada ketentuan dalam tata tertib dalam waktu sekian tidak bisa hadir, nanti akan ada tahapan sanksi ada. Kalau hadir tidak tepat waktu juga sama ya Pak? Nah itu kalau tidak tepat waktu itu ngitungnya kan hadir ya. Karena itu mestinya ada batas waktu rapat ditutup, gedung ditutup, ketika mulai tidak bisa lanjut lagi. Kami belum bisa yang tertib seperti itu. Harapannya Pak? Itu kan yang legislatif, beberapa eksekutif kan ada juga yang ada koordinasi dengan. Nah, karena itu yang namanya penyusunan jadwal, ini kan kami susun bersama antara DPR dengan eksekutif. Jadi nyusun jadwal itu tidak sendiri. Kapan kami rapat, kami harus paripurna, kapan kemudian pendalaman materi, ini disusun bersama dengan eksekutif, sehingga eksekutif mesti menjadwalkan yang sama. Karena kita koordinasi. Jadi penyusunan jadwal DPR itu adalah susun bersama eksekutif. Di idealnya tidak ada istilah. Idealnya tidak ada. Tidak ada. Telat lagi. Tidak ada. Rapat telat terus gitu ya. Iya. Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Haji Sukirman dalam tanggapannya menyampaikan ada sejumlah poin krusial yang patut menjadi perhatian utama. Ia juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan krusial. Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Haji Sukirman dalam tanggapannya menyampaikan ada sejumlah poin krusial yang patut menjadi perhatian utama. Ia juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mencermati seluruh rekomendasi Dewan dan menjadikannya acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Tim Liputan Suara Merdeka Network. Oleh fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2026, diantaranya adalah 1, pendapatan asli daerah,
mereka apresiasi terhadap langkah dan kebijakan Bupati Pekalongan yang akan menaikkan pendapatan itu. Mereka hanya mempertanyakan soal teknis-teknis di lapangannya saja seperti apa, retribusi pajak, dan jangan sampai sekali lagi membebani masyarakat. Yang kedua adalah soal pelayanan kebutuhan masyarakat masih menjadi titik utama dorongan. Terus yang ketiga investasi ini DPRD berharap Kabupaten Pekalongan membuka ruang investasi yang luas. Dan selanjutnya adalah soal wisata. Nah, ini cukup menggelitik karena objek wisata kita mungkin memang masih belum maksimal kita upayakan. Ya itu sebenarnya bisa juga menjadi andalan PAD di retribusi.